Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, sharing kali ini kita akan membahas pasal 2 dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji, yaitu tentang niat untuk belajar. Jadi kenapa niat itu penting bagi seorang pelajar dalam menuntut ilmu? Simak videonya. Pada masa-masa menuntut ilmu, seorang pelajar itu wajib untuk berniat. Kenapa? Karena niat itu merupakan dasar pokok di dalam segala hal. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat." Banyak sekali amal-amal yang wujudnya menyerupai amal dunia, tetapi sebenarnya merupakan amal akhirat karena bagusnya niat. Dan tidak sedikit amal yang wujudnya seperti amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Maka perlu bagi seorang pelajar ataupun penuntut ilmu untuk memperbaiki niatnya dan juga memperbagus niatnya. Lalu seperti apa niat yang bagus itu di dalam menuntut ilmu? Nah, Syekh Azhar Nuji memberikan kriteria yang bagus di dalam niat yang bagus di dalam menuntut ilmu, yaitu sebaiknya penuntut ilmu itu berniat menuntut ilmu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian berniat untuk memperoleh pahala di akhirat. Jadi niatnya itu bukan untuk keduniaan, tetapi untuk memperoleh pahala di akhirat. Kemudian untuk menghilangkan kejahilan ataupun kebodohan pada dirinya dan juga pada diri orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Jadi niatnya seorang pelajar yang bagus itu bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya, tetapi juga ilmu yang ia dapatkan ataupun ilmu yang ia peroleh itu bisa juga untuk menghilangkan kejahilan ataupun kebodohan di dalam diri orang lain. Juga niatnya seorang pelajar itu untuk menghidupkan agama dan untuk menegakkan agama Islam. Nah, ini lebih mulia lagi. Tidak hanya untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri ataupun kejahilan pada diri orang lain, tetapi juga untuk menghidupkan agama Islam, untuk menegakkan agama Islam. Jadi ilmu yang ia peroleh itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, bukan hanya untuk orang lain saja ataupun orang-orang di sekitarnya saja, tetapi juga untuk kepentingan agama, yaitu agama Islam. Sebab kekalnya agama Islam itu hanya dengan ilmu, ya. Jadi agama Islam itu bisa kekal, bisa terus ada dari zaman ke zaman itu ya, hanya dengan ilmu, bukan dengan harta ataupun dengan yang lainnya. Dan juga kejuhudan serta ketakwaan seseorang itu dianggap tidak sah apabila di dalam dirinya itu terdapat kejahilan ataupun kebodohan. Jadi ketakwaan seseorang itu ataupun kejuhudan seseorang itu dianggap tidak sah apabila dirinya itu masih bodoh atau masih tidak mengetahui, masih bodoh, masih jahil di dalam berilmu. Syekh Al-Imam Al-Azhar Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, telah membuat sebuah syair
Kerusakan besarlah jika seorang alim berbuat nekat ataupun berbuat bodoh di dalam agama. Dan kerusakan yang lebih besar lagi, orang yang bodoh berlaga alim dan khusyuk. Keduanya merupakan fitnah yang besar bagi seluruh alam dan juga bagi orang-orang yang mengikutinya di dalam melakukan agamanya. Jadi, menurut syair yang digubah ulama, syair Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, ada dua fitnah terbesar di dalam beragama, yaitu ketika seorang yang alim bertindak nekat ataupun bertindak bodoh, bertindak tidak sesuai dengan ilmunya di dalam beragama. Dan fitnah yang kedua ataupun kerusakan yang kedua yang lebih fatal adalah ketika seorang yang bodoh kemudian berlagak alim di dalam agama dan berlagak khusyuk di dalam beragama. Nah, ini merupakan dua fitnah yang besar bagi seluruh alam, dan juga merupakan kerusakan yang besar bagi seseorang yang mengikutinya di dalam beragama. Maka hindarilah keduanya. Dan di dalam menuntut ilmu itu hendak berniat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jadi tidak hanya untuk jadi menuntut ilmu itu tidak hanya karena Allah semata ataupun untuk memperoleh akhirat atau untuk menghidupkan agama, untuk menegakkan agama, ataupun untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri dan di dalam diri orang lain. Tetapi menuntut ilmu itu juga untuk sebagai tanda syukur kita atas akal yang telah Allah berikan. Sebab akal ini adalah pemberian ataupun rahmat dari Allah bagi manusia. Sebab makhluk lain itu tidak diberi akal seperti bagaimana manusia. Maka hendaknya menuntut ilmu itu sebagai tanda rasa syukur Allah kepada kita sebagai manusia atas diberinya akal sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mensyukuri nikmat kesehatan badan. Jadi ketika badan kita sehat, ketika badan kita masih kuat, cara mensyukurinya itu adalah dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tentunya ilmu agama ya. Dan jangan sekali-kali ia berniat dalam menuntut ilmu itu untuk memperoleh harta, keduniaan. Dan jangan pula berniat untuk dimuliakan di sisi seorang raja atau yang lainnya. Seperti tergila-gila terhadap dunia, tergila-gila terhadap materi. Jadi seorang penuntut ilmu hendaklah menghindarkan diri dari berniat menuntut ilmu itu hanya untuk memperoleh keduniaan semata, untuk memperoleh materi ataupun harta semata. Sebab dunia ini hanya sementara, harta ini hanya sementara, materi ini hanya sementara. Dan juga jangan berniat untuk mulia di sisi seseorang, di sisi manusia, apalagi di sisi penguasa. Berniatlah mulia itu di sisi Allah. Sebab ilmu itu mulia, maka jangan disandingkan dengan kehinaan seperti cinta dunia dan cinta kekuasaan. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah berkata, andai kata seluruh manusia menjadi hamba sahayaku, menjadi budakku, niscaya mereka aku merdekakan semuanya, dan aku dapat terlepas dari hak dan perhatian para manusia. Saking ingin membersihkan hatinya dari perhatian dari manusia dengan ilmunya, maka Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, menjadi hamba sahaya beliau, niscaya aku merdekakan semuanya.
dan agar aku dapat terlepas dari hak dan perhatian para manusia. Ya, sebab perhatian manusia itu hanya apa yang mereka lihat, hanya apa yang mereka dengar. Ketika kita mempunyai sesuatu kesalahan, maka sulit sekali untuk memperbaikinya di hadapan manusia. Berbeda ketika kita mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diri kita bertindak salah, tetapi Allah membuka pintu pengampunan yang selebar-lebarnya. Sebab Allah Maha Pengampun, berbeda dengan manusia. Dan barang siapa yang dapat merasakan manisnya ilmu dan amal, niscaya tidak senang menarik perhatian para manusia. Ya, ketika kita telah merasakan manisnya ilmu dan amal, maka kita akan terhindar ataupun hati kita itu akan tidak senang dengan perhatian manusia. Sebab apa? Karena ilmu dan amal yang kita peroleh itu lebih manis daripada perhatian manusia. Lebih nikmat daripada perhatian manusia. Sebab apa? Sebab ilmu dan amal yang kita lakukan itu hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dan yang menurunkan kelezatan di dalam berilmu dan beramal itu adalah Allah Ta'ala, bukan manusia. Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qamaruddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shafar Al-Ansori telah membuat sebuah syair yang didiktekan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Barang siapa menuntut ilmu karena mencari pahala, maka berbahagialah ia dengan karunia dari Allah. Maka alangkah ruginya bagi penuntut ilmu hanya untuk memperoleh kelebihan dari sesama manusia. Jadi, merugilah kita apabila yang kita cari hanya untuk mulia di sisi manusia. Yang kita cari hanya keduniawian semata. Sebab kenapa disebut rugi? Sebab yang lebih nikmat itu adalah mulia di sisi Allah. Yang lebih nikmat itu adalah pahala dari Allah, bukan dari manusia. Lain halnya jika upaya mencari pengaruh itu bertujuan untuk menguatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan memuliakan agama, bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka yang demikian itu diperbolehkan sekadar untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ketika kita mencari ilmu ataupun menuntut ilmu, kemudian kita berniat agar diri kita itu mempunyai pengaruh yang besar, tetapi pengaruh yang besar di dalam diri kita itu bertujuan untuk menegakkan agama, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk kepentingan diri pribadi ya, maka ini diperbolehkan menurut Syekh Az-Zarnuji. Tetapi hanya untuk sekedar melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ketika ada kemelencengan di dalam niat kita, ataupun sedikit kesombongan diri kita karena diri kita itu menjadi pengaruh yang baik, maka perbaikilah niat kita, muhasabah niat kita, dan perbaiki niat kita agar tetap di dalam tracknya, yaitu di dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala. Penuntut ilmu sebaiknya mau berpikir apa yang tersebut di atas, sebab ia telah mempelajari ilmu dengan penuh kepayahan yang cukup banyak. Maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan untuk memburu keduniaan yang begitu hina, sedikit dan cepat sirna. Ya, jadi jangan sampai kepayahan kita, rasa capek di dalam diri kita dalam menuntut ilmu
itu digantikan hanya untuk digantikan dengan keduniaan yang hina, yang hanya sementara, yang sedikit. Sebab itu merupakan kesia-siaan, itu merupakan kerugian. Berbeda dengan apabila ilmu yang kita peroleh dengan susah payah, dengan capek, dengan perjuangan yang berat, itu diniatkan untuk mencari rahmat Allah, maka itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Sebab rahmat Allah itu luas, dunia itu sedikit, sempit. Dari sana sudah kita dapat membandingkan ya. Rahmat Allah itu luas dan dunia itu sedikit. Dunia itu sementara, sedangkan rahmat Allah itu abadi. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan mana yang penuntut ilmu ataupun pelajar itu bisa pilih. Apakah itu rahmat Allah ataupun hanya dunia yang sementara. Sebagaimana disebutkan di dalam syair, dunia adalah sedikit, perkara yang sedikit, dan orang yang sangat mencintainya adalah sehina-hina suatu yang hina. Dunia dan sihirnya membutakan jalan seorang yang tenggelam di dalamnya. Dunia dengan sihirnya membutakan, dan seseorang yang tenggelam di dalamnya lebih hina dari orang yang hina. Ya. Mencintai dunia adalah sehina-hina sesuatu yang hina. Dan tenggelam di dalam kenikmatan mencintai dunia itu lebih hina dari orang yang hina. Maka perbaikilah niat kita. Maka hindarilah cinta akan dunia. Cintalah akan ilmu dan niatkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Ahli ilmu itu jangan sekali-kali mempunyai perasaan tamak yang tidak semestinya. Seperti tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta, tamak terhadap materi, tamak terhadap perhatian manusia, karena ingin mulia di hadapan manusia. Dan menghindari hal-hal yang dapat menghinakan ilmu dan amal. Nah, tamak yang tadi, yaitu tamak terhadap harta, tamak terhadap dunia, tamak terhadap kemuliaan di sisi manusia, perhatian manusia, itu sama saja dengan menghinakan ilmu dan juga menghinakan ahli ilmu. Jadi ilmu itu mulia, maka jangan disandingkan dengan perkara-perkara dunia yang hina dan sementara. Maka sandingkanlah ilmu itu dengan yang mulia juga, yaitu rahmat Allah dan ridho Allah Ta'ala. Dan juga ketika kita mempunyai perasaan tamak terhadap dunia ataupun materi, itu sama juga dengan menghinakan ahli agama. Allah sendiri mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Allah sendiri mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka janganlah kita menghinakan ahli ilmu itu dengan cinta kepada dunia. Ahli ilmu hendaknya bersifat tawadu, karena tawadu itu merupakan sifat antara sombong, rendah diri, dan ifah. Demikian sebagaimana diterangkan di dalam kitab akhlak. Jadi, seorang ahli ilmu hendaklah bersifat tawadu, yaitu tidak sombong, tidak rendah hati, dan ifah ataupun jadi tawadu itu adalah sesuatu akhlak yang berada di tengah-tengah. Merasa sombong tidak, rendah diri juga tidak. Dan itu penting bagi seorang penuntut ilmu. Syekh Al-Imam Al-Ajal Luqnul Islam yang terkenal dengan sebagai sastrawan menggubah sebuah syair. Sesungguhnya tawadu itu termasuk sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan takwa ia dapat meraih derajat yang lebih tinggi. Sungguh mengherankan orang yang tak tahu
Apakah ia orang yang bahagia atau celaka? Atau bagaimana umur atau jiwanya diakhiri? Apakah akan terpuruk dalam derajat hina atau akan mencapai derajat luhur? Kesombongan itu merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Maka hendaknya kamu menjauhi dan memelihara diri dari kesombongan. Ya, maka hindarilah sifat sombong ataupun rendah diri bagi seorang penuntut ilmu. Karena itu bukanlah sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Sebab sifat sombong itu adalah khusus bagi Allah Ta'ala. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu bersifat tawadu ketika menuntut ilmu dan juga ketika mengamalkan ilmu. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Besarkanlah surbanmu dan longgarilah lengan bajumu." Ungkapan ini dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu tidak dipandang remeh. Jadi ilmu dan ahli ilmu itu jangan dipandang remeh. Jangan dipandang sebelah mata. Sebab ilmu itu mulia dan ahli ilmu itu mulia. Bahkan mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah itu berkata agar ilmu dan ahli ilmu tidak dipandang sebelah mata, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Besarkanlah surbanmu dan longgarilah dengan bajumu." Itu ungkapan agar ahli ilmu dan ilmu itu tidak dianggap hina, tidak dianggap sebelah mata. Penuntut ilmu sebaiknya menguasai kitab wasiat yang ditulis Imam Abu Hanifah menurut Syekh Az-Zarnuji, yang diberikan kepada Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti, dibangsakan pada Samad. Beliau seorang ahli hadis ya. Ketika beliau pulang pada keluarganya, dan buku ini akan ditemukan bagi orang-orang yang mencarinya. Jadi seorang penuntut ilmu itu sebaiknya menguasai kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah yang diberikan kepada Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti. Nah, kitab ini bisa diperoleh apabila kita mau mencarinya ya. Nama kitab ini tidak disebutkan di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Maka bagi para sahabat yang mengetahui boleh dikomen. Guru kami Asy-Syaikh Al-Imam Ali bin Abi Bakar menyuruh kami untuk menulis wasiat tersebut sewaktu kami pulang ke kampung halaman kami. Tidak bolehlah tidak bagi seorang guru dan pemberi fatwa mesti mengambil pedoman dari buku tersebut di saat bergaul dengan masyarakat. Nah, ini saking pentingnya kitab wasiat yang ditulis Imam Abu Hanifah yang diberikan kepada Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti. Maka penuntut ilmu itu wajib untuk menguasainya, ataupun sebaiknya lebih dianjurkan untuk menguasainya. Nah, itu pembahasan yang ada di dalam pasal 2 dari kitab Ta'lim wa Ta'lim karya Syekh Az-Zarnuji, yaitu tentang niat di dalam belajar. Jadi niat bagi seorang penuntut ilmu itu wajib hukumnya. Dan juga hendaklah seorang penuntut ilmu itu memperbagus niatnya, yaitu untuk mencari ridha Allah Ta'ala, untuk menegakkan agama, menghidupkan agama Islam, untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri dan juga di dalam diri orang-orang lain, dan juga untuk sebagai bentuk mensyukuri nikmat akal dan juga nikmat sehat dan badan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.